Halo semuanya, selamat datang di video penjelasan saya yang mengenai struktur otak yang terlibat dalam gangguan skizofrenia. Jadi dalam video ini saya akan menunjukkan beberapa bagian penting dari otak yang mengalami perubahan signifikan pada penderita skizofrenia. Nah, jadi bagian pertama itu ada prefrontal cortex. Jadi bagian prefrontal cortex itu yaitu adalah bagian depan dari otak yang berperan penting dalam fungsi eksekutif seperti pengambilan keputusan, perencanaan, penalaran logis, dan pengendalian diri. Pada individu dengan skizofrenia, bagian ini sering mengalami penyusutan atau aktivitas yang lebih rendah yang dapat menyebabkan kesulitan dalam berpikir logis, membuat keputusan, serta menurunnya motivasi dan perencanaan. Dan bagian kedua itu ada hipokampus dan amigdala. Selanjutnya kita lihat di bagian tengah otak. Itu ada hipokampus dan amigdala. Jadi hipokampus itu bertanggung jawab atas pembentukan memori jangka panjang dan orientasi spasial. Penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran hipokampus pada penderita skizofrenia cenderung mengecil yang berdampak pada kesulitan mengingat informasi dan disorientasi, sedangkan amigdala adalah pusat emosi khusus rasa takut dan amarah. Pada penderita skizofrenia, amigdala juga mengalami perubahan ukuran dan aktivitas sehingga individu mungkin mengalami kesulitan mengenali atau merespon ekspresi emosi orang lain. Ini berkaitan erat dengan gejala negatif seperti datarnya ekspresi wajah dan gangguan dalam interaksi sosial. Nah, selanjutnya ada bagian ketiga itu yaitu vertical lateral. Jika kita perhatikan, vertical lateral itu yaitu ruangan di dalam otak yang berisi cairan cerebrospinal, yaitu cairan yang memiliki fungsi utama sebagai pembantalan untuk melindungi sistem saraf pusat, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Jadi pada penderita skizofrenia, vertical ini sering membesar. Hal ini mengindikasikan atrofi otak secara menyeluruh. Semakin besar ventrikel biasanya semakin berat. Gejala yang dialami pasien ini menjadi salah satu ketemuan pencitraan otak yang paling konsisten dalam skizofrenia. Jadi dari diagram ini kita bisa melihat bahwa skizofrenia bukan hanya diagram psikologi semata, tetapi melibatkan perubahan nyata dan terukur di dalam otak manusia. Pemahaman tentang struktur otak yang terdampak sangat penting untuk mengembangkan pengobatan yang lebih tepat dan mengurangi stigma terhadap penderita. Sekian dari saya mohon. Kalau ada salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.